Salat zuhur berakhir kapan? Ketika datang waktu asar. Salat asar kapan berakhirnya? Ketika datang waktu maghrib. Salat maghrib kapan berakhirnya? Ketika datang waktu isya. Salat isya kapan berakhirnya? Bukan sampai salat subuh, tapi sampai pertengahan malam. Salat subuh kapan berakhir waktunya? Bukan sampai zuhur, tapi sampai terbitnya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nama Masjid Al-Ikhlas ini menjadi wasilah bagi kita untuk bisa mengikhlaskan niat ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah saja. Insyaallah di pagi hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya info tentang kajian kita. Kita berikan judul kajian hari ini adalah salat kita sah jika di sini yang dimasukkan apa? Jika terpenuhi syarat-syaratnya. Bagi yang memiliki bukunya, ini ada di halaman 80 di buku terjemahan berkaitan dengan syarat sah salat. Dr. Abdullah Bahammam hafizahullah taala, beliau menyebutkan tentang syarat sah salat ini ada 5 hal. Yang pertama adalah dukhulul waqti, masuknya waktu salat. Artinya tidak sah salat seseorang dilakukan di luar waktu yang telah ditetapkan. Sebelumnya ataupun setelahnya. Kecuali ketika ada uzurnya. Yang kedua adalah at-taharatu minal hadas. Bersuci dari hadas. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan cara apa, Pak? Dengan cara wudu, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu di dalam bab at-taharah. Sedangkan hadas besar dihilangkan dengan cara mandi. Maka syarat yang kedua adalah at-taharatu minal hadas. Syarat yang ketiga adalah at-taharatu tsawb wal badan wal makan. Yang ketiga adalah sah salat kita jika kita dalam keadaan suci, terhindar dari najis. Apanya itu? Pertama, pakaian kita suci tanpa ada najisnya. Yang kedua, anggota tubuh kita, badan kita suci, tidak ada najis yang melekat. Kemudian yang ketiga, wal makan, yaitu tempat kita melaksanakan salat tersebut, itu tempat yang suci tanpa ada najis di tempat tersebut. Dan syarat yang keempat adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Dan yang kelima syaratnya adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. 5 hal itu adalah 5 hal yang perlu kita ketahui karena ini berkaitan dengan syarat seseorang tersebut dianggap sah salatnya itu ketika memenuhi 5 hal ini. Seperti yang dulu pernah kita bahas, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah hukum syar'i itu kan terbagi 2. Yang pertama adalah hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Hukum taklifi ini berkaitan dengan 5 hukum. Apa saja itu? Yang pertama hukumnya wajib. Jadi kalau ditanya hukumnya apa hukum ini, apa hukum itu, maka bisa jadi salah satu di antara kelima hal ini. Yaitu hukum taklifi. Ada wajib, kemudian ada mandub atau sunnah. Yang ketiga ada mubah. Yang keempat, makruh. Dan yang kelima, haram. Ini berkaitan dengan hukum taklifi. Nah, sedangkan syarat sah salat itu masuknya ke dalam hukum yang kedua. Yaitu hukum wad'i. Yang berkaitan dengan sah atau tidak sah salat tersebut. Maka ini berkaitan dengan hukum wad'i. Maka syarat sah salat ini masuk ke dalam pembahasan hukum wad'i. Pembahasan yang pertama yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Bahammam hafizahullah taala
Awalan dukhulul waqti. Yang pertama adalah syarat yang pertama seseorang dianggap sah salatnya ketika telah masuk waktu salat. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Beliau hafizahullah taala mengatakan lis salati al mafruḍah waqtun la tasihhu qablah. Bagi salat-salat wajib maka telah ada waktu yang sudah ditetapkan, tidak sah seseorang melaksanakan salat ketika melakukan sebelum datang waktunya. Wala tasihhu ba'dahu, dan tidak pula sah seseorang melakukan salat setelah lewat waktunya. Illa min udhrin, kecuali bagi seseorang yang memiliki udzur. Contoh, seseorang tidak mampu melakukan waktu salat zuhur pada waktunya. Disebabkan apa? Disebabkan ada udzur. Seorang dokter, dia mengoperasi pasiennya mulai dari sebelum zuhur, karena tidak sah salat zuhur sebelum datang waktunya. Dia belum salat zuhur karena belum datang waktu salat zuhur. Dia operasi pasiennya, ternyata di luar dugaan. Operasi yang direncanakan 1 jam ternyata menghabiskan waktu yang panjang sampai melewati waktu asar. Setelah asar barulah dia selesai operasi yang dia lakukan tersebut. Pertanyaannya, boleh nggak dia sholat zuhur di waktu asar? Boleh atau tidak, Pak? Boleh, karena ada udzur syar'i. Udzur yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan sholat di waktunya. Bukan tidak mau, tidak mampu dia melakukannya. Dan ketika dia memaksakan diri melakukan sholat pada waktunya, ada madarat yang muncul. Yaitu apa? Hilangnya jiwa seseorang. Padahal menjaga jiwa salah satu di antara 5 maqasidus syar'iyah. 5 maksud-maksud syar'i ketika Allah menurunkan syariat ini untuk menjaga 5 hal. Dan salah satu hal yang perlu dijaga adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Maka seseorang dengan tujuan untuk menjaga jiwa boleh dia meninggalkan waktu sholat dan melakukan sholat setelah keluar waktunya, boleh, karena ada udzur syar'i. Seperti tadi yang kita contohkan, seseorang yang sibuk menyelamatkan jiwa seseorang sampai dia melakukan sholat bukan pada waktunya, sudah melewati waktunya, boleh. Atau untuk menjaga hartanya. Sekarang kan lagi musim hujan, beberapa tempat banjir, dan tidak perlu kita salahkan banjirnya. Karena air itu dari dulu mengalirnya ya ke situ-situ ke tempat itu juga gitu. Jadi ketika banjir ya jangan disalahkan banjirnya, dari dulu juga air lewatnya ke situ. Cuman salahnya manusia kenapa bikin rumah di saluran air. Nah, jadinya airnya masuk ke rumahnya. Nah, ketika banjir dia menyelamatkan hartanya karena khawatir hartanya hilang, hartanya rusak. Kemudian dia menyelamatkan hartanya tersebut, ketika datang waktu zuhur dia tidak bisa sholat. Karena sibuk menyelamatkan hartanya, mengungsikan keluarganya dan lain sebagainya, dia baru bisa sholat zuhur di waktu sholat. Pertanyaannya, boleh nggak, sah nggak sholat seseorang tersebut sholat zuhur di waktu asar? Maka jawabannya sah. Kenapa? Karena ada uzur yang tidak bisa dihindari. Maka hukum asal sholat pada waktunya, kecuali kalau ada uzur syar'i. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Innas salata, sesungguhnya salat itu, kanat 'alal mu'minina, untuk setiap orang mukmin, kitaban mauquta, yaitu waktu yang sudah ditetapkan. 5 salat itu memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan secara syariat. Dan yang dimaksudkan dalam ayat ini, kata penulis Dr. Abdullah Bahammam hafizahullah taala, mafrudun fi awqati muhaddadah. Maka dia diwajibkan salat tersebut di waktu-waktu yang sudah ditetapkan tersebut. Dibatasi waktu tersebut, salat zuhur sampai mana waktu awal dan waktu akhirnya dan seterusnya. Yang menjadi landasan dalil para ulama kita menetapkan waktu-waktu salat ini berdasarkan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis ini hadis yang marfu'. Hadis yang sandaran akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini hadis yang marfu'.
Bahwasanya dalam hadis ini dikatakan annahu ata sa'ilun. Pada saat itu ada seseorang yang datang penanya, yas'aluhu an mawaqitis shalah. Dia bertanya tentang waktu-waktu salat. Datang kepada Nabi SAW menanyakan, ya Rasulullah, kapan sih waktu-waktu salat yang 5 waktu tersebut? Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Falam yarid alaihi syai'a. Maka Nabi yang mulia SAW tidak menjawabnya dengan ucapan, satu ucapan pun. Dibiarkan oleh Nabi SAW ketika seorang bertanya itu nggak dijawab, dibiarkan saja. Qala, maka Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, fa'aqamal fajr. Kemudian Nabi SAW mendirikan salat fajar, salat subuh. Hina insyaqqal fajr. Ketika fajar itu sudah mulai menyingsing. Di ufuk timur itu sudah terlihat warna putih. Maka disitulah waktu fajar dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Dan pada saat itu, di awal waktu subuh ketika Nabi melakukan itu, orang-orang hampir-hampir saja tidak mengenali satu dengan yang lain. Kenapa hampir tidak mengenali satu dengan yang lain, Pak? Karena poek, gelap. Pada saat itu belum ada lampu seperti kita ini. Jadi ketika sholat subuh nggak ada lampu. Lampunya lampu alam, ya. Ketika siang dengan matahari, ketika malam dengan bulan. Nah, ketika datang waktu sholat subuh, hampir-hampir orang-orang tidak mengenali satu dengan yang lainnya. Bisa kenal itu ketika dia berdiri dekat, berdiri dalam saf yang rapat, kemudian dia bisa tahu siapa yang di sampingnya karena jaraknya dekat, baru bisa kenal. Kalau yang jaraknya agak jauh itu nggak kenal, nggak jelas. Kenapa? Karena gelap. Ya. Hampir-hampir manusia tidak saling mengenali satu dengan yang lainnya. Thumma amara fa'aqama bidzuhri. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk memperhatikannya. Fa'aqama bidzuhri. Kemudian di waktu salat zuhur, Nabi kemudian melakukan salat zuhur tersebut. Hina zalati syamsu. Ketika matahari mulai tergelincir. Tergelincir yang dimaksudkan ada matahari sampai ke atas ujung kepala kita. Sampai bayangan dari bendanya itu hilang, berarti itu tepat di atas kepala. Nah, ketika tergelincir ke arah barat, maka itulah waktu salat zuhur. Wal qail yaqulu qad intasafan nahar. Dan orang yang bertanya tersebut, orang-orang mengatakan bahwasanya siang hari itu tepat berada di tengah-tengah. Jadi berada di tengah hari waktu zuhur itu. Wa huwa kana a'lamu minhum, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih tahu dibandingkan orang-orang berkaitan dengan waktu salat tersebut. Bukan tengah hari pas, tapi tengah hari ketika mulai zawal, ketika mulai tergelincir ke arah barat. Ya, matahari kan terbit di timur, tergelincirnya ke arah barat. Berarti di waktu salat zuhur, bayangan benda, misalkan ini ada benda, kemudian ada cahaya di atasnya, maka biasanya si bayangan dari benda tersebut hilang ketika cahaya tepat di atasnya. Nah, nanti ketika dia bergeser ke arah barat, berarti bayangannya kemana? Ke arah timur, karena bayangan itu kan berlawanan dengan sumber cahaya. Ketika dia tergelincir ke arah barat, matahari itu, maka bayangan sudah mulai muncul lagi dan mengarah ke arah timur. Maka disitulah waktu zawal, waktu zuhur itu ketika bayangan itu sudah mulai mengarah ke arah timur. Itu waktu zawal. Thumma amarahu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada penanya tersebut untuk memperhatikan. Fa'aqama bil asr. Kemudian Nabi SAW melakukan salat asar. Wasyams murtafi'ah. Sedangkan pada saat itu matahari sudah mulai bergeser. Mulai meninggi, bergeser. Ke arah yang memang di situ waktu salat. Thumma amarahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada penanya untuk memperhatikan kembali. Fa'aqamal maghrib. Kemudian Nabi melakukan salat maghrib. Hina waqa'ati syams. Ketika matahari itu berdiam diri di ufuk. Jadi ketika matahari itu ada, misalkan ini ufuknya segini,
matahari itu mulai menurun ke bawah sampai ketika mataharinya sudah tidak terlihat, berada di ufuk, sejajar dengan ufuk, maka disitulah waktu maghrib. Waktu maghrib tiba ketika mataharinya sudah nggak terlihat lagi, yang tersisa adalah cahayanya. Maka disitulah waktu maghrib. Thumma amarahu, kemudian Nabi memerintahkan untuk memperhatikan kembali. Faqamal isya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat Isya. Hina ghaba syafaq, ketika hilangnya warna merah yang ada di ufuk. Waktu Isya itu datang ketika lihat langit. Apakah masih ada cahaya merah ataukah tidak? Cahaya yang tersisa dari bekas matahari yang sudah tenggelam. Cahayanya masih tersisa kan biasanya? Nah, ketika cahaya merah di ufuk itu sudah hilang, maka itu tandanya waktu Isya sudah masuk. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk memberitahu kapan waktu sholat. Thumma akharal fajr. Kemudian di hari berikutnya, minal ghad, di hari berikutnya, Nabi SAW bersengaja mengakhirkan sholat subuh. Mengakhirkan sholat subuh. Hatta insarafa minha wal qail yaqulu qad tala'at asy-syamsu aw kadat. Sampai-sampai ketika Nabi SAW sholat, dan setelah selesai melakukan sholat tersebut, orang-orang mengatakan bahwasanya matahari itu sudah mulai terbit. Matahari itu sudah terbit. Au kadat, atau hampir-hampir saja terbit. Ya. Matahari terbit atau hampir-hampir saja terbit. Ini menunjukkan adanya syak, adanya keraguan dari periwayat hadis. Bismillah. Dia ragu apakah periwayat hadis dari para sahabat mengatakan ketika matahari sudah terbit ataukah seakan-akan hampir-hampir saja terbit. Tapi keraguan ini tidak mendatangkan perubahan hukum, karena hukum asalnya adalah berkaitan dengan waktu salat yang dikuatkan dalam jalur yang lainnya berkaitan dengan waktu salat. Thumma akhara adz-dzuhra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu zuhur. Hatta kana qariban min waqtil asr bil ams. Sampai ketika Nabi melakukan salat zuhur itu, waktunya seakan-akan sangat dekat dengan waktu asar di waktu kemarin. Di sehari yang lalu. Karena sehari yang lalu Nabi melakukan sholat tepat waktu. Di hari berikutnya sengaja melakukan sholatnya dilambatkan sampai di akhir waktu. Dan waktu zuhur itu seakan-akan sangat mepet dengan waktu asarnya. Ini waktu zuhur yang dilakukan oleh Nabi SAW seakan-akan dekat dengan waktu asar. Thumma akhara al-asra. Kemudian Nabi SAW mengakhirkan sholat asarnya. Hatta insarafa minha. Sampai Nabi menyelesaikan salatnya, wal qail yaqul, dan orang-orang yang mengatakan tersebut mengatakan qad ihmarat asy-syamsu. Pada saat Nabi melakukan salat asar, itu matahari sudah memerah. Berarti sudah dekat waktu maghrib. Ya. Thumma akharal maghriba. Kemudian Nabi mengakhirkan salat maghrib hatta kana inda suquti syafaq. Sampai seakan-akan ketika beliau sholat maghrib, itu hampir-hampir di ufuk itu si cahayanya sudah mulai menghilang. Dekat dengan waktu Isya, di waktu yang kemarin. Melakukan sholat maghrib, tapi diakhirkan sampai mendekati waktu sholat Isya. Seakan-akan di ufuk itu sudah hampir hilang saja cahayanya. Atau bahkan tidak terlihat lagi cahayanya. Thumma akharal Isya. Kemudian beliau mengakhirkan sholat Isya. Hatta sampai baina hadzain, sampai di antara dua waktu malam ketika dibagi dua. Jadi kalau malam itu mulai malam kapan dihitungnya, Pak? Malam itu kapan mulai dihitungnya? Apakah maghrib atau Isya? Yakin Isya atau ya maghrib? Jadi ikhtilaf nih para jamaah. Coba kita lihat ya. Kita sebutkan dalilnya. Malam itu mulai maghrib atau mulai Isya? Coba lihat. Ayat tentang saum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmas siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah saum tersebut, saum kalian itu sampai malam. Kita buka di waktu mana? Maghrib atau Isya? Maghrib.
Oleh karena itu hitungan lail itu dihitung mulai maghrib. Ketika matahari sudah mulai tidak terlihat lagi, maka itu sudah masuk waktu malam, di awal malam. Nah, maka malam itu dihitung mulai maghrib. Kemudian siang, kapan dihitung siang? Ketika mulai terbitnya fajar shadiq. Coba sekarang kalau kita hitung. Sekarang maghrib misalkan jam 6. Kemudian sekarang subuh sekitar setengah 5. Berarti dari jam 6 sampai setengah 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, setengah. Jam setengah 5. Hitunglah, kita bulatkan saja biar gampang hitungnya. Misalkan 12 jam. 10 jam setengah tadi ya. Coba kita hitung lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Ya, 10 setengah. 10 setengah jam. Ya. Nah, kita bulatkan misalkan sekitar 10 jaman. Berarti, ketika 10 jam itu dibagi 3, berarti 3, sekian jam. 3 jam lebih sedikit. Kalau seandainya kita bagi 2, antara jam 6 sampai jam setengah 5, berarti kita naik sekitar 5 jam 15 menit. Berarti jam 6. 6, 7, 8, 9, 10, 15. Berarti jam 10, 15 itu sudah masuk pertengahan malam. Kalau hitungan syar'i. Hitungan syar'i tengah malam itu bukan jam 12. Jadi kalau kita hitungan antara hitungan syar'i dengan hitungan secara umum, hitungan manusia itu ada perbedaan. Pergantian siang dan malam, keumuman manusia kapan menghitungnya? Jam 12 malam. Dasarnya apa untuk menghitung jam 12 malam sudah ganti tanggal. Sekarang gampang ada jam kan? Dulu gimana cara ngitungnya? Gak ada tanda-tanda ini tengah malam, awal malam, akhir malam itu gak ada tanda sebelum ada jam. Tapi lihat, di dalam Islam menetapkan hari dengan sangat valid. Yaitu ketika matahari terbenam sudah beda hari lagi. Jadi maghrib itu sudah mulai masuk hari berikutnya. Nah, ini hitungan-hitungan secara syar'i. Maka pertengahan malam itu tidak harus jam 12, tergantung di mana kita tinggal dan berapa lama jam malam tersebut. Maka tinggal dibagi 2 saja. Maka hitungan akhir dari sholat Isya itu di pertengahan malam. Tergantung di mana kita tinggal, maka disitulah waktu akhir dari sholat Isya. Dalam riwayat dalam riwayat lain, ini Imam Muslim itu punya ciri khas. Dalam kitab Sahih Muslim itu beliau memiliki ciri khas. Para ulama kita, jumhur ulama mengatakan, di antara Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, mana yang lebih sahih? Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim. Dilihat dari sisi jalur periwayatannya. Kefiqahan daripada periwayat hadis tersebut. Karena Imam Bukhari memiliki syarat yang ketat dalam memasukkan hadis tersebut, termasuk hadis yang sahih itu ketat. Dan yang membedakan antara Sahih Bukhari dengan yang lainnya adalah adanya liqa, adanya pertemuan antara periwayat yang meriwayatkan dengan gurunya. Itu ada pertemuan. Kalau tidak ada pertemuan, itu tidak dianggap sebagai muttasil, tidak bersambung hadisnya, tidak dianggap bersambung. Ini Imam Bukhari. Dan itu sulit untuk bisa memastikan periwayat itu meriwayatkan dari gurunya dengan cara bertemu langsung, itu penelitian yang sangat ketat. Dan Imam Bukhari menetapkan dengan seketat itu. Imam Muslim, yaitu muridnya Imam Al-Bukhari, pun memiliki syarat yang ketat juga. Tapi tidak seketat Imam Al-Bukhari. Imam Muslim itu menetapkan antara muttasil, tersambungnya sanad tersebut, itu bukan dengan liqa, tapi dengan imkanul liqa, memungkinkan untuk berjumpa. Bagaimana cara menelitinya? Mu'asarah, satu zaman. Ketika murid dengan guru itu satu zaman, berarti ini memungkinkan untuk ketemu. Ya sudah, berarti hadisnya muttasil. Berarti Imam Muslim itu tidak lebih ketat dibandingkan Imam Bukhari dari sisi kualitas periwayat hadis. Tetapi kelebihan Imam Muslim adalah beliau selalu menampakkan setiap hadis yang beliau bawakan itu ada jalur lain yang menguatkan. Ini disebutkan dengan jalur yang syawahid atau mutaba'ah. Kalau ada jalur ini, kemudian ada jalur lain penguat. Salah satu cirinya ini. Ketika beliau meriwayatkan satu hadis, kemudian beliau menyebutkan wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain untuk menguatkan hadis tersebut.
Jadi jalur hadis untuk menistimbat terhadap hukum tertentu, tidak satu hadis saja yang dipakai, tapi Imam Muslim menguatkan dengan lafaz yang sama dengan jalur yang berbeda. Ini yang meriwayatkan yang sama, ini jalur ini, jalur ini, jalur ini. Bahkan beliau dalam satu hadis terkadang meriwayatkan banyak jalur dalam menguatkan satu hadis tersebut. Ini kelebihan daripada Imam Muslim. Makanya Imam Muslim termasuk ke dalam salah satu di antara hadis yang dianggap paling sahih setelah Kitabullah dan setelah hadis sahih Al-Bukhari. Nah, dalam riwayat lain dikatakan oleh Imam Muslim, "Fasallil maghriba qabla ayyaghiba syafaq fil yaumi tsani." Dan Nabi SAW melakukan sholat maghrib yang diakhirkan itu sebelum hilangnya cahaya di ufuk. Berarti masih terlihat cahaya di ufuk tersebut hampir-hampir saja hilang. Maka beliau sholat maghrib berarti sebelum datangnya waktu isya. Rawahu Muslim, dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala berdasarkan hadis ini, beliau menjelaskan secara rinci supaya lebih mudah dipahami. Itulah fungsinya ilmu fikih, Pak. Ilmu fikih itu adalah mengintisarikan apa yang ada dalam nas berupa Quran ataupun sunnah, itu kemudian diintisarikan, kemudian diambil hukumnya supaya lebih memudahkan bagi kita. Kalau kita mengambil hukum dari hadis yang panjang itu sulit. Nah, ulama fikih lah yang menyebabkan dimudahkan dan disimpelkan. Seperti kita menghafal syarat sah salat itu ada 5. Masuk waktu, suci dari hadas, suci badan, tempat dan juga badan, tempat dan pakaiannya, menutup aurat, menghadap kiblat. Itu kan mudah kita menghafalnya. 5 syarat sah salat menghafal mudah. Tapi kalau kita menghafal syarat sah salat dengan menggunakan dalil syarat sah salat yang pertama adalah dalil ini. Duhulul waqt, harus menghafal semua hadisnya. Nanti ketika taharatu minal hadas, bersih dari hadas, ada dalilnya. Susah ngapalinnya. Tetapi dengan adanya ulama fikih kemudian membuat ringkasan-ringkasan dan pokok-pokok itu lebih memudahkan. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama fikih. Nah, Dr. Abdullah Bahamam berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi, beliau memberikan penjelasan yang lebih mudah untuk bisa memahami. Beliau sebutkan waktul fajr, waktu salat subuh. Min tulu'il fajr as-sadiq, dimulai dari munculnya fajar sadiq, wa huwa bayadul ladzi yakunu fi al-ufuq min jihatil masyriq ila tulu'i syams. Yang dimaksudkan dengan fajar sadiq adalah cahaya putih yang berada di ufuk, di ujung langit, min jihatil masyriq, di arah timur, ila tulu'i syams, sampai terbitnya matahari. Itulah waktu subuh yang dibolehkan. Mulai dari waktu munculnya warna putih di ufuk sampai hampir menjelang terbitnya matahari. Ingin lihat bagaimana fajar shadiq? Saya perlihatkan gambarnya. Ini dia. Jika kita berdiri di padang pasir atau di tempat yang tinggi atau di dataran yang sangat luas atau di laut, kita akan lihatlah ke arah timur. Jika ada cahaya putih seperti ini, di ujungnya sudah muncul cahaya putih, berarti sinar itu kan sudah mulai masuk. Mataharinya belum muncul, sinarnya baru masuk. Inilah yang disebutkan dengan fajar shadiq, yang cahayanya melintang dari ujung sampai ke ujung itu warnanya putih, merata. Ini namanya fajar shadiq. Sebelum fajar shadiq itu ada namanya fajar kadzib namanya. Yang ada cahaya muncul, tapi cahayanya bukan merata ke samping, tapi ada secercah cahaya yang bisa jadi cahayanya melintang ke atas. Seakan-akan orang mengatakan sepertinya matahari akan terbit. Padahal enggak, setelah dia melintang ke atas hilang lagi cahaya itu. Barulah yang kedua akan muncul fajar shadiq yang cahayanya merata dari ufuk tersebut di arah timur. Ini waktu fajar shadiq. Kapan-kapan kalau ada wisata kemanapun, misalkan ke pantai gitu, coba mempraktekkan ilmu fikih kita. Jangan cuma jalan-jalan gitu. Ketika datang waktu subuh, coba datang ke ke ujung timur, lihat di ujung laut tersebut apakah cahayanya sudah terlihat atau belum. Kalau sudah muncul cahaya putih, berarti disitulah waktu subuh bermula. Sampai sebelum terbitnya matahari. Terbit matahari yang dimaksudkan adalah mataharinya sudah mulai naik di ufuk. Jadi kalau kita lihat ujung ufuk itu,
mataharinya sudah terlihat. Nah, itu sudah mulai masuk terbit matahari. Waktu zuhur adalah min zawali syamsi ila yasira dhil syai mithlah ba'da dhil alladhi zalat alaihi syams. Bismillah. Waktu salat zuhur adalah mulai dari zawalnya waktu matahari. Seperti tadi yang kita sebutkan, zawal yang dimaksudkan adalah misalkan kita berada di sini. Misalkan ini timur, ini barat. Kemudian kita lihat matahari mulai naik. Kemudian ketika matahari tepat di atas kita, maka bayangan kita hilang. Jadi ketika matahari masih di sini, maka bayangannya akan ke arah barat. Matahari di timur, maka bayangan ke arah barat. Semakin matahari menaik, bayangan semakin dekat dengan bendanya. Ketika matahari tepat di atas kepala kita, maka bayangan itu hilang. Itu berada di sekitar bendanya. Nah, zawal itu adalah ketika matahari sudah mulai bergeser dan bayangan sudah mulai muncul ke arah barat. Nah, disitulah waktu zawal. Jadi ketika bayangan hilang, kemudian ketika muncul lagi bayangan ke arah barat, maka disitulah waktu zawal. Ke arah barat atau ke arah timur? Ya, ke arah timur yang benar. Ya. Ketika matahari sudah mulai bergeser ke arah barat, maka bayangannya ke arah timur. Kalau sudah lihat benda arahnya bayangan sudah ke arah timur, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Ini awal waktunya. Sampai kapan waktu zuhur ini? Sampai bayangan seseorang tersebut bisa semisal dengan bendanya. Berarti sudah dekat waktu asar. Jadi ketika bendanya tingginya 1 meter, bayangannya ternyata terlihat 1 meter ke arah timur, berarti ke arah timur, matahari sudah mulai masuk ke barat, berarti bayangannya ke arah timur. Maka jika benda tersebut sudah sama panjang dengan bayangannya, maka itu akhir daripada sholat zuhur dan awal waktu sholat asar. Nah, awal sholat asar adalah min intahai waktu zuhur. Dari mulai akhir daripada waktu zuhur tadi. Berarti bayangannya 1 banding 1. Ketika benda 1 meter, bayangannya 1 meter. Dan batas akhir sholat asar itu adalah illa ayyakuna dhil syai mithlaih. Sampai ketika bayangan dari benda itu 2 kali lebih panjang dibandingkan bendanya. Kita berdiri, tinggi kita misalkan 1,7 meter. Tapi ketika kita berdiri, bayangan kita itu 2 kali lipat lebih tinggi, lebih panjang dibandingkan berdirinya kita. Berarti itu sudah mulai masuk waktu akhir sholat asar. Dan biasanya ini sudah mendekati waktu maghrib. Ini waktu al-asar. Kapan waktu maghrib itu dimulai? Min ghurubi syamsi ila mughibis syafaq al-ahmar. Dari mulai terbenamnya matahari, terlihat kasat mata matahari sudah mulai nyurup, cek bahasa Sunda mah. Mulai sudah turun, nah cahayanya masih terlihat, mataharinya sudah terlihat. Nah, ketika matahari itu langsung hilang mataharinya, bendanya itu sudah tidak terlihat, maka disitulah awal daripada waktu maghrib. Dan di waktu itu kan orang Sunda bilang apa? Layung. Seueur layung. Awan itu terlihat merah. Di langit itu terlihat ada cahaya merah di awan-awan yang ada di sekitar kita. Nah, itu waktu sudah mulai masuk maghrib. Ketika mataharinya sudah tidak ada tapi cahaya merahnya masih ada. Itu waktu awal maghrib. Sampai kapan waktu maghrib tersebut? Sampai ketika hilangnya cahaya. Hilangnya cahaya yang merah yang berada di ufuk tersebut. Kalau sudah tidak terlihat lagi cahaya merah, maka itu sudah akhir waktu maghrib dan sudah mulai waktu isya. Waktu isya itu boleh dilakukan kalau kita sudah tidak lagi melihat cahaya merah di langit. Kalau masih ada cahaya merah di langit, maka itu masih waktu maghrib, belum masuk waktu isya. Waktu isya masuk ketika cahaya merah sudah hilang. Sudah tidak ada lagi layung yang bisa kita lihat di langit. Nah, kapankah waktu isya berdasarkan hadis tadi? Min intahai waktil maghrib. Mulai dari akhirnya waktu maghrib, yaitu ketika semua cahaya sudah hilang. Cahaya merah yang ada di langit itu sudah mulai hilang. Ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Ingat, pertengahan malam yang dihitung adalah pertengahan malam secara hitungan syar'i.
Bukan pertengahan malam hitungan jam. Karena jam 24 jam, berarti satu hari 12 jam, berarti satu malam itu 12 jam, tinggal dibagi 2 jadi 6 jam. Itu bukan begitu cara ngitungnya. Tergantung di mana kita tinggal, kapan waktu awal malam, kapan waktu akhir malam, maka disitulah dihitung sebagai pertengahan malam ketika dibagi 2. Antara awal malam dengan akhir malam. Nah, berkaitan dengan sholat isya ini, pertengahan malam, disebutkan dalam hadis. Karena kalau dilihat ya, semua waktu sholat itu, bukan semua, sebagian besar waktu sholat, itu berakhir ketika datang sholat berikutnya. Sholat zuhur berakhir kapan? Ketika datang waktu asar. Sholat asar kapan berakhirnya? Ketika datang waktu maghrib. Sholat maghrib kapan berakhirnya? Ketika datang waktu isya. Sholat isya kapan berakhirnya? Bukan sampai sholat subuh, tapi sampai pertengahan malam. Sholat subuh kapan berakhir waktunya? Bukan sampai zuhur, tapi sampai terbitnya matahari. Nah, berkaitan dengan sholat isya ini, disebutkan dalam hadis yang lebih spesifik dalam riwayat Muslim, wa waktu sholatil isya ila nisfil lail al-awsat. Bahwasanya waktu sholat isya itu hingga pertengahan malam. Ketika malam itu dibagi 2, maka disitulah pertengahan malam, disitulah waktu isya boleh dilakukan ketika kita mengakhirkan sholat isya. Boleh enggak melewati tengah malam? Boleh ketika ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa sholat pada waktunya. Wa fi hadzal 'asr, Dr. Abdullah Bahama memberikan catatan, dan di zaman ini yumkin ma'rifata awqatis shalah bisuhulah. Di zaman kita itu gampang untuk bisa melihat waktu-waktu sholat. Kenapa? Antariqi taqwim. Disebabkan adanya jam. Kita sudah mengetahui jam, Kemenag sudah mengeluarkan kapan waktu subuh, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar. Kita tinggal lihat jam saja. Apalagi di zaman sekarang jamnya sudah menggunakan alarm. Di masjid-masjid sudah ada waktu sholat. Ada jam biasa, kemudian ada waktu sholat zuhur itu sudah ada. Ketika datang waktu zuhur, kemudian bunyi alarmnya. Nah, maka ketika kita akan melaksanakan sholat, pastikan masuk waktu, dan masuk waktu bukan disebabkan alarm. Jadi kita harus pahami tentang konsep ini. Jadi ketika ada perbedaan antara waktu zuhur yang di alam, jadi hukum asal waktu itu dilihat dari posisi matahari. Itu hukum asalnya. Ketika ada jam yang berbeda dengan matahari, misalkan waktu zuhur, di jam yang ada di masjid itu sudah bunyi, waktu jam sudah masuk zuhur, tapi kita lihat matahari masih berada tepat di atas kepala. Bayangan itu tidak terlihat, tidak nampak bersatu dengan bendanya. Berarti kan matahari tepat di tengah-tengah. Sedangkan di masjid itu bunyi alarm untuk masuk waktu zuhur. Pertanyaannya, apakah waktu zuhur sudah masuk atau belum? Belum, karena harusnya jam yang mengikuti alam, bukan alam yang mengikuti jam, bukan. Jadi hukum asalnya melihat waktu sholat itu adalah dengan melihat matahari, posisi matahari. Ketika ada perbedaan satu jam dengan jam yang lain, maka dikembalikannya kemana? Kembalikan kepada hukum asalnya, melihat kepada matahari. Yang terkadang kan satu masjid dengan masjid lain kan beda. Kalau di hari-hari biasa sih nggak terlalu masalah. Ketika masalah itu ketika kapan? Bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, batur can maghrib, ya guys, azan maghrib. Kenapa? Ada jam, oke guys, bunyi itu kan jam segini. Sudah bunyi dan waktu maghrib sudah tiba, berarti saya azan saja. Nggak bisa begitu. Maka harus dicek dulu apakah jamnya itu betul sesuai dengan waktu sholat yang Allah tetapkan dari alam atau dari posisi matahari ataukah tidak. Jadi hukum asal itu kepada matahari. Posisi matahari di mana, dan itu hukum asal penetapan waktu kan di situ. Berarti cabang yang bisa mendukung masuknya waktu sholat itu yang harus menyesuaikan dengan hukum asalnya tadi. Jadi kalau ada perbedaan satu masjid dengan masjid yang lain, maka dikembalikannya kepada hukum asalnya. Di zaman kita kejadian seperti itu. Kejadian, kadang di tempat lain sudah azan, di kita belum. Atau ketika kita azan, yang lain belum. Terkadang jadi masalah satu dengan yang lain. Orang yang paham ilmu syar'i dia tahu solusinya seperti apa. Kembalikan mana yang benar jamnya. Karena jam itu jangankan waktu sholatnya, kadang angka jam, menit, dan detiknya aja bisa jadi beda. Seperti di sini, jam digital di sini jam 5.51. Di jam kita belum tentu. Di jam saya itu jam 5.53. Beda 2 menit. Nah, ini kan perbedaan kapan ngeset jamnya, mana jam yang benar, mana jam yang salah.
maka dikembalikannya kepada hukum asalnya tadi. Jadi tidak dilihat jamnya, tapi dilihat apakah matahari sudah terbenam atau belum ketika waktu maghrib. Apakah di ufuk sudah hilang cahaya merahnya atau belum. Maka dikembalikannya kepada hukum asal. Ini berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Nah, saya perlihatkan sedikit gambar-gambar yang berkaitan dengan waktu sholat. Ini waktu subuh yang tadi kita sebutkan. Di sini di ujung langit, di ufuk, itu terlihat cahaya merah yang merata dari ujung ke ujung, melintang. Sedangkan waktu zuhur, ini ketika mulai ada bayangan ke arah timur, karena posisi matahari sudah mulai ke arah barat, sampai tinggi benda itu sama dengan bayangannya. Ini waktu akhirnya di sini. Waktu awalnya ketika sudah mulai tumbuh lagi bayangan ke arah timur, kemudian waktu akhirnya ketika benda sama panjang dengan bayangannya. Sedangkan waktu asar itu bermula dari satu benda tersebut sama panjangnya hingga bayangan tersebut 2 kali lebih panjang dari bendanya. Ini waktu akhirnya di sini. Ketika bayangan itu lebih panjang 2 kali lipat dari bendanya. Nah, salat maghrib ini ketika di langit masih terlihat cahaya. Cahaya merah biasanya di langit. Masih terlihat cahayanya, maka ini waktu maghrib. Dan sholat isya ketika langit gelap tanpa ada cahaya merah yang ada di langit. Ini waktu isya, awal waktu isya sampai pertengahan malam. Ini berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Baik, untuk materi kita cukupkan di situ. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.